Mungkin selama ini kita mengira Dajjal baru akan muncul nanti di akhir zaman. Tapi tahukah kamu, ada satu sahabat Nabi SAW yang pernah melihat Dajjal langsung dengan matanya sendiri. Kisah ini diceritakan kepada Rasulullah SAW dan beliau membenarkannya. Bukan dongeng, bukan legenda, tapi hadis sahih. Dengarkan baik-baik, karena mungkin ini akan mengubah cara kita melihat dunia. Tamim Ad-Dari adalah seorang bangsawan dari Bani Lakh, berasal dari wilayah Syam. Sebelum masuk Islam, ia adalah seorang pendeta Nasrani yang taat. Ia dikenal sebagai ahli ibadah dan pencari kebenaran. Tapi ada kegelisahan dalam dirinya. Agama yang ia anut terasa belum menjawab semua pertanyaan jiwanya. Suatu hari, saat ia masih memeluk agama lamanya, ia berangkat dalam sebuah pelayaran bersama rombongan dagang. Dan perjalanan itu berubah menjadi awal dari sebuah kisah besar. Tamim bercerita, "Aku bersama 30 orang dari suku Lahem dan Juzam naik kapal laut. Mereka hendak berdagang, tapi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba, badai besar menghantam kapal mereka. Ombak menggulung-gulung selama sebulan penuh. Mereka tak tahu lagi arah, tak tahu di mana daratan. Kapal mereka terus hanyut, terapung di samudera yang kelam. Sampai akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau asing, pulau yang tak mereka kenali dan tak tercatat di peta manapun. Saat mereka turun dari kapal dan menginjak daratan, mereka dikagetkan oleh sosok makhluk yang sangat aneh. Tamim berkata, "Tiba-tiba keluar kepada kami satu makhluk yang paling besar dan paling mengerikan bentuk tubuhnya. Tubuhnya penuh bulu, sampai kami tak tahu mana depan dan mana belakangnya. Kami bertanya, 'Celaka kamu, makhluk apa kamu ini?' Ia menjawab, 'Aku adalah Al-Jassasah.' Al-Jassasah, sosok ini sangat aneh dan misterius, tapi ia tidak menyerang mereka. Justru ia menunjuk ke sebuah bangunan tua di tengah pulau. Di sana ada seseorang yang ingin kalian temui." Mereka berjalan menuju bangunan tua itu, sebuah biara kuno yang tampak ditinggalkan zaman. Dan di dalamnya mereka menemukan seorang pria besar, menyeramkan, dan terikat dengan rantai yang sangat berat. Tangannya terikat ke leher, lututnya ke tumit, rantai panjang menjulur dari dinding ke dinding. Ia duduk menatap mereka dengan mata yang tajam dan penuh tekanan. Tamim berkata, "Kami belum pernah melihat seseorang yang lebih dahsyat dan mengerikan dari dia." Lalu makhluk itu mulai bertanya, "Beritahu aku, apakah ada yang mengaku menjadi nabi di antara bangsa Arab?" Mereka menjawab, "Ya, seorang bernama Muhammad. Ia telah hijrah ke Yathrib." "Apakah bangsa Arab memeranginya?" "Ya." "Siapa yang menang?" "Muhammad." Makhluk itu mendesah, matanya berubah tajam. Lalu ia bertanya tentang hal-hal lain, tentang pohon kurma di Baisan, danau Tiberias, dan sumber air di daerah-daerah Syam. Dan setelah mendengar jawaban mereka, ia berkata, "Jika apa yang kalian katakan benar, maka saat ini aku hampir diizinkan untuk keluar. Dan ketika aku keluar, tidak ada satu negeri pun di muka bumi ini kecuali akan aku masuki, kecuali Makkah dan Madinah. Keduanya dijaga oleh para malaikat." Setelah mereka keluar dari pulau itu dan kembali ke daratan,
Tamim pun menyatakan keislamannya. Ia pergi ke Madinah dan menyampaikan seluruh kisah itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengumpulkan para sahabat, termasuk Hafsah istri beliau. Beliau berdiri dan bersabda, "Wahai manusia, berkumpullah. Tamim telah menceritakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang pernah aku kabarkan pada kalian tentang Dajjal." Beliau lalu bersabda, "Dajjal ada di sebuah pulau di lautan Syam atau Yaman." Tidak, tapi dari arah timur, dan Rasulullah menunjuk ke arah timur. Rasulullah membenarkan kisah Tamim. Artinya, ini bukan mimpi, bukan dongeng, ini benar-benar terjadi. Dajjal belum keluar. Ia masih terikat seperti yang Tamim lihat, tapi yang lebih menakutkan bukan saat Dajjal keluar, tapi zaman sebelum keluarnya. Zaman ketika orang buta huruf lebih selamat dari orang pintar yang tak punya iman. Zaman ketika kebenaran dianggap kebodohan dan fitnah dipuja sebagai kebenaran. Zaman ketika manusia lebih percaya pada layar daripada wahyu. Hari ini kita belum melihat sosok Dajjal, tapi sistemnya sedang dibangun. Dan banyak manusia, bahkan yang mengaku beriman, mulai tunduk pada fitnahnya. Satu hal yang membuat Rasulullah menangis saat menyampaikan kisah Dajjal adalah karena beliau tahu banyak dari umat ini yang akan terjerumus, banyak yang akan meninggalkan iman hanya demi kenyamanan dunia, dan hari itu bisa jadi sudah dekat. Maka pertanyaannya, jika Dajjal muncul besok, apakah kau siap berhadapan dengannya? Jangan biarkan kisah ini hanya jadi tontonan. Jadikan ia peringatan. Tegakkan imanmu. Pegang erat petunjuk. Karena hari itu bisa datang kapan saja.